Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari satukan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus Tuhan, roh kebenaran itu memberkati firman-Mu yang kami mau baca dan renungkan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 27. Nah, kita hanya akan membaca di ayat 27 sebagai penekanannya. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-27 saja. Demikian firman Tuhan. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimanakah kita memahami Paskah di Perjanjian Lama? Paskah di Perjanjian Lama dirayakan untuk mengingat karya Tuhan yang membebaskan umatnya dari Mesir dan menyelamatkan anak-anak sulung orang Israel melalui pengorbanan anak domba Paskah. Nah, dari Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 27 ini kita diingatkan ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa keselamatan adalah anugerah dan inisiatif Tuhan. Nah, konteks Keluaran pasal 12 ini apa, Saudara? Konteksnya adalah kebinasaan anak sulung orang Mesir, tetapi anak sulung orang Israel diselamatkan. Nah, kenapa demikian, Saudara? Karena inisiatif, karena anugerah Tuhan saja yang menyelamatkan umatnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan perayaan Paskah dengan menyembelih anak domba Paskah yang darahnya harus disapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu rumah. Yang hari ini, Saudara, kita pahami sebagai simbol dari pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita. Maka saudara, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua hal yang Tuhan sudah perbuat bagi keselamatan kita. Nah, yang kedua, saudara, Tuhan berinisiatif, tetapi umat harus merespon dengan iman. Nah, kita memahami bahwa keselamatan Israel dan juga kita adalah anugerah dan inisiatif dari Tuhan. Lalu apakah anugerah keselamatan itu otomatis diberikan? Tidak, saudara. Kenapa? Karena faktanya ada tindakan iman yang harus ditunjukkan dan satu pun tidak boleh diabaikan apalagi diragukan. Yang dalam konteks ini, saudara, seperti yang diperintahkan Tuhan dalam ayat 21 sampai 22. Jadi, saudara, meskipun keselamatan adalah anugerah Tuhan, seperti yang juga dikatakan Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Namun, pertobatan dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tetap dibutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Mohon ya Tuhan, pertolongan, penopangan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu itu dalam setiap aspek hidup yang kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkati juga seluruh kegiatan aktivitas yang kami mau jalani hari ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.